Halo halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi aktivitas aku seperti biasa ya, aktivitas ibu rumah tangga sehari-hari di rumah minimalis, di dapur minimalis. Hari ini aku mau masak-masak ya seperti biasa. Ini tuh di sore hari. Kalau aku nggak kemana-mana gitu, biasanya aku mulai masaknya di sore hari. Tapi kalau aku mau pergi-pergi, biasanya aku masaknya tuh pagi atau siang. Nah ini untuk bahan-bahannya udah aku siapin. Aku hari ini mau masak 3 menu simple aja. Aku udah siapin ini jagung, udah aku potong-potong gini ya, udah aku pisahin gitu dari tulangannya. Aku hari ini mau bikin bakwan jagung. Aku udah siapin juga untuk telur. Terus di sini aku nanti pakai tepungnya, pakai tepung serbaguna. Terus nanti juga aku campur sama tepung terigu. Tapi aku tuh lupa gitu loh beli daun sop. Biasanya aku kalau bikin bakwan jagung aku tambahin daun sop. Nah, untuk perbumbuannya aku cuma pakai bawang putih aja ya guys untuk bakwan jagung. Nah, ini untuk bawang merah, bawang putihnya nanti mau aku pakai untuk tumis-tumis pare. Aku juga nanti mau bikin oseng-oseng pare. Nah, ini parenya udah aku siapin, tinggal aku potong-potong aja. Terus nanti yang terakhir aku mau bikin dadar tahu ya, jadi telur dadar tahu. Pokoknya hari ini edisi masakan rumahan yang simple dan sederhana, tapi insya Allah keluarga suka. Oke guys, aku sekarang mau ngadon-ngadon dulu untuk bakwan jagungnya. Ini biasanya tuh jagungnya aku halusin ya, aku chopper gitu atau aku ulek. Tapi hari ini aku pengen cepet aja, jadi yang utuhan gini tinggal aku parutin bawang putih. Jadi gampang banget masaknya, masak yang satset aja, yang simple. Meskipun 3 menu, tapi nggak buang-buang waktu. Oke, terus aku campurin juga sama 1 butir telur, langsung aku kasih tepung. Ini aku takarannya pakai filling aja, jadi aku nggak pakai air ya guys. Aku cuma pakai tepung aja sama pakai telur. Nah, kalian lagi pada masak apa nih hari ini? Boleh ya di-share di kolom komen. Kalian tim yang bakwan jagung pakai air atau nggak pakai air nih sama kayak aku? Ini sebenarnya kalau dikasih daun bawang atau daun sop jauh lebih enak ya. Cuman aku kemarin tuh kelupaan gitu waktu belanja. Ya udahlah gitu ya, daripada nggak kebikin-bikin karena nggak ada daun sopnya. Jadi ya udah deh aku masak aja apa yang ada. Nah, ini untuk tepungnya dikira-kira aja ya guys. Yang penting nanti bisa digoreng gitu loh. Jadi kan untuk ngerekatinnya tadi udah pakai telur aja. Nah, ini udah beres ya untuk si adonannya, tinggal aku kasih seasoning. Di sini aku cuma pakai lada sama aku pakai penyedap. Udah deh, gampang banget untuk bikinnya. Jadi menurut aku siapa aja juga pasti bisa ya bikin bakwan jagung. Tapi ini juga bukan tutorial masak ya guys gitu, karena aku yakin kalian yang nonton juga pasti lebih jago masaknya daripada aku. Ini cuma sharing aja kegiatan sehari-hari gitu, apa yang aku masak gitu, apa yang aku kerjain. Barangkali bisa jadi temen di rumah gitu buat kalian beraktivitas juga. Oke, ini aku pertama ngurusin si perjagungan dulu ya, jadi biar kerjanya satset. Nanti beres ngurusin jagung, aku beralih lagi ke yang lain. Pokoknya kita ya gitu kan, kalau misalnya kerjain sesuatu tuh ya kalau bisa sambil dikerjain yang lain, kita pasti bakal kerjain. Jadi kayak harus multitasking gitu ya guys. Nah, ini aku panasin minyak dulu, nanti baru aku cemplungin lah ini sih perjagungan. Nah, sambil nunggu minyaknya panas, aku halusin tahu dulu. Ini juga masak simpel banget ya, cuma bikin dadar tahu aja. Jadi aku pakai 2 butir telur nanti sama pakai 2 buah tahu. Jadi habis di apa tuh, sambil dipencet-pencet gitu ya si tahunya sambil dihancurin pakai sendok. Terus aku tinggal pecahin telur aja, nanti tinggal dikasih bumbu. Aku kalau udah mandek gitu ya, nggak tahu mau masak apa, biasanya tuh kalau nggak bikin tumisan mie, aku bikinnya ya dadar tahu kayak gini. Jadi lebih gampang aja gitu, lebih simpel. Jadi ini nggak pakai bawang-bawang karena Dava nggak doyan kalau misalnya dikasih perbawangan. Jadi ya udah, aku cuma pakai penyedap sama lada aja. Nah, ini tinggal dicampurin aja ya guys untuk tahunya. Pokoknya gampang banget sih untuk bikinnya. Oh ya, kalian lagi pada ngapain nih sekarang, jam berapa nih nontonin video aku?
Nah ini sekarang tinggal aku cemplungin aja untuk bakwan jagungnya. Ini aku langsung goreng semua ya guys. Dapatnya tuh berapa ya, kayaknya 10 biji ada deh kayaknya ya. Jadi emang nggak banyak karena jagungnya juga cuma 2 tadi aku beli ya guys. Jadi nggak terlalu banyak, ini buat sekali habis aja untuk makannya. Oke, ini udah aku masukin semua. Sekarang lanjut, aku tinggal ngedadar untuk si tahunya. Pokoknya hari ini tuh masak yang bener-bener simple banget, masakan anak kosan kali ya. Karena bikinnya tuh bener-bener gampang, bener-bener cepet juga sih biar cepet selesai. Ini aku take videonya sore-sore habis asar, jadi nanti pas makan itu malam itu masih fresh lah ya, masih baru banget dimasak. Nanti kalau Dava udah masuk sekolah, aku biasanya tuh masaknya tuh ya pagi gitu, atau enggak sekitar jam-jam 9 jam 10 gitu aku udah masak. Karena kan mau aku tinggal gitu kan, tinggal jemput. Nah biasanya aku baru balik ke rumah tuh sekitar habis asar. Nggak sempet gitu kalau aku baru masak habis asar. Nah, oke guys, ini aku sekarang mau potong-potong pare dulu. Ini kemarin parenya alhamdulillah dikasih sama temen aku, jadi rezeki ya. Aku padahal waktu itu hari ini kemarin tuh nggak tahu mau masak apa, tapi pas dianterin pare, ya udah deh sekalian aku bikin tumisan pare. Aku nggak terlalu doyan sih, paling ngicip dikit-dikit aja. Suamiku yang doyan pare, dan itu kan bisa kayak buat stok gitu loh. Jadi kalau udah nggak dimakan lagi bisa masukin kulkas, besoknya masih bisa dimakan. Oke, ini untuk tahunya aku balik dulu ya guys. Alhamdulillah kali ini membaliknya dengan sempurna gitu, nggak ada yang rusak untuk telurnya. Dan ini alhamdulillah untuk si bakwan jagungnya udah matang, jadi tinggal aku angkat aja. Kalau misalnya nggak pakai air itu bener-bener kriuk banget. Jadi kalian cobain deh masak bakwan jagung tapi nggak pakai air. Apalagi sebenarnya kalau sambil dihalusin ya untuk jagungnya sambil dicoper gitu. Nah ini untuk parenya aku kasih garam dulu, nanti aku diamin sebentar, terus nggak lupa aku bilas ya guys. Katanya kalau nggak dibilas tuh malah pahit ya. Aku dulu tuh nggak dibilas gitu, tapi pas ada yang komen katanya harus dibilas, terus aku cobain bilas, oh iya ternyata emang jauh nggak lebih pahit gitu loh. Nah ini untuk bumbunya, bumbu si pare aku cuma pakai bawang putih sama bawang merah, nggak pakai apa-apa lagi sih. Cuma nanti pas ngoseng-ngosengnya tuh aku tambahin terasi. Kalian tim yang doyan makan pare atau enggak nih? Aku tuh kadang bisa makan, bisa juga enggak gitu. Bukan makanan favorit ya, karena pahit kan pare, mau gimana juga tetap ada kerasa pahit-pahitnya. Jadi aku nggak terlalu suka. Cuma kalau untuk nyicip-nyicip sih aku masih mau aja. Oke guys, sekarang aku mau oseng-oseng dulu. Ini aku pakai wajannya bekas goreng si bakwan jagung aja tadi ya. Minyaknya juga aku pakai minyak yang di oil pot karena kan ini juga minyaknya masih bagus. Jadi masih aku pakai. By the way di sini tuh lagi angin kenceng banget guys. Aku kan lagi dubbing tuh di laundryan ya. Jadi kayak anginnya tuh bener-bener kedengeran banget karena ada pohon pisang gitu kan. Pohon pisangnya terbang-terbang terus kayak kejeduk-jeduk sama atap aku gitu. Pokoknya aku tuh kalau udah dubbing aku harus cari tempat tersembunyi. Kadang aku dubbing di kamar Dava, kadang aku dubbingnya di laundry. Tapi lebih sering dubbing di laundry sih karena lebih hening gitu kan. Karena kadang sebenarnya meskipun ada suara-suara yang masuk tuh nggak terlalu ganggu, tapi kayak nggak bagus aja menurut aku kalau misalnya ada suara-suara aneh yang masuk gitu pada saat lagi dubbing. Jadi ya udah aku menyendiri dulu biasanya kalau misalnya mau dubbing. Oke guys, tadi udah selesai aku tumis-tumis ya, parenya udah aku masukin, tadi juga udah aku kasih terasi. Aku gitu aja sih kalau bikin tumisan pare ya. Jadi nggak pakai apa-apa lagi gitu, kayak gini doang. Nanti tinggal dikasih air dikit sampai dia agak layu-layu gitu, kasih seasoning. Untuk seasoning aku cuma pakai penyedap gitu, pakai garam sama pakai gula, udah standar aja. Aku tuh tim yang jarang banget pakai micin, tapi kadang sekali-sekali pakai micin sih. Ya tergantung sih, tergantung apa yang dimasak ya guys. Biasanya sih yang nggak bisa aku tinggalin tuh penyedap. Nah ini aku sambil nungguin parenya matang, aku mau cuci piring dulu sambil dicicil-cicil ya guys. Pokoknya gitu, masak sendiri, cuci piring sendiri. Kalau biasanya masak bareng suami aku, biasanya suamiku yang bantuin cuci piring.
Tapi karena ini kan masaknya sore-sore ya, ini sore-sore masaknya jadi masak sendiri. Jadi ya udah deh cuci piring sendiri, masak-masak juga sendiri. Tapi kadang aku ngerasa bangga gitu loh sama diri aku, karena kan dulu zaman belum nikah tuh kayak nggak pernah bikin masakan lebih dari satu, paling dulu bikinnya telur dadar gitu atau bikin nasi goreng itu juga untuk diri sendiri. Tapi sekarang udah punya tanggung jawab untuk ngurusin orang-orang rumah. Nah, aku tuh sampai kelupaan ya guys, aku tuh belum masak nasi gitu. Jadi ini sekarang aku mau masak nasi dulu. Aku lupa banget kalau aku belum masak nasi. Untungnya pas tadi tuh kenapa gitu tiba-tiba jadi inget sama nasi. Kalau nggak berabe kan mau makan nasinya nggak ada. Nah, aku juga belum beli beras ya, jadi berasnya masih yang kemarin, yang seuprit ini, tapi masih cukup sih. Karena aku masak tuh biasanya tuh 3 muk aja, dan ini tuh cukup untuk 1 hari. Biasanya tuh kalau makannya banyak, 1 hari sekali masak. Tapi kalau misalnya kayak suamiku ada makan di luar gitu sama orang kantor, jadi nggak makan bekal atau nggak makan di rumah, itu aku biasanya 2 hari sekali baru masak. Nah, ini aku masak dulu ya guys. Kalau masak di Magicom kecil ini cepet banget, kayak 30 menit juga udah matang. Oke, lanjut. Ini aku sekarang udah selesai ya masaknya. Ini adalah bawang jagungnya. Udah jadi semuanya masakan aku. Terus ini juga udah jadi telur dadarnya, dan alhamdulillah bulet banget ya ini ya. Telur dadar tahunya sempurna banget untuk buletnya. Terus ini dia nih pare aku. Jadi udah jadi semua masakan aku hari ini, alhamdulillah, masya Allah tabarakallah. Jadi nanti pas suami pulang kerja itu udah bisa langsung makan. Nggak apa-apa menu kita nggak harus mewah ya, menunya tuh yang sederhana juga nggak apa-apa banget. Yang penting kita ngerasa itu cocok di lidah, terus kita masaknya juga happy gitu, masaknya ikhlas. Menurut aku semua menu akan terasa nikmat gitu kalau kita bersyukur sama apa yang kita punya. Alhamdulillah gitu, masya Allah tabarakallah masih bisa makan. Nah, oke guys, aku lanjut mau ngepel-ngepel dulu karena banyak banget cipratan-cipratan minyak. Jadi ini harus wajib dipel. Pokoknya aku tuh beres masak, biasanya langsung aku pel. Cuma kadang emang nggak selalu di-vlogin. Nanti kalau tiap hari ngevlog bikin ngepel-ngepel terus pada bosen juga ya guys. Tapi emang kalau habis masak itu wajib banget untuk langsung dipel karena minyaknya bakal lengket banget. Apalagi kalau sampai ada minyak yang tumpah ke keset, aku biasanya langsung ganti keset. Soalnya bakalan nempel di kaki kan, bakal nempel di kaki, terus nanti bakal ke lantai kemana-mana, jadinya malah nggak enak diinjek kalau misalnya lantai kita penuh dengan minyak. Tapi kerjaan aku udah beres sih hari ini ya, jadi habis ini aku tinggal santai-santai aja. Ini aku mau refill tisu dulu, habis itu udah deh tinggal rebahan, tinggal nunggu suami pulang. Nah, oke deh guys, kayaknya segitu aja nih kegiatan aku hari ini. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat, bisa menghibur juga. Jangan lupa untuk selalu dukung channel aku dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.